Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Pernahkah kalian bertanya-tanya, di mana seorang pahlawan besar seperti Pangeran Diponegoro merancang strategi perangnya yang legendaris? Jawabannya ada di sebuah tempat yang mungkin tidak kalian duga, sebuah gua tersembunyi di perbukitan Bantul, Yogyakarta. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu, menyusuri jejak perjuangan Pangeran Diponegoro di Goa Selarong. Ini bukan sekadar gua, tapi sebuah saksi bisu dari semangat perlawanan yang mengubah sejarah Indonesia. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah heroik di balik dinding-dinding batu Goa Selarong. Sebelum kita masuk ke dalam gua, mari kita pahami dulu mengapa tempat ini begitu penting. Kita kembali ke tahun ke-1825. Suasana di tanah Jawa sedang memanas. Pangeran Diponegoro, seorang bangsawan keraton Yogyakarta yang dikenal alim dan peduli pada rakyat, merasa gerah dengan tingkah laku penjajah Belanda. Bayangkan, Belanda tidak hanya ikut campur urusan internal keraton, tapi juga membebani rakyat dengan pajak yang mencekik leher. Puncaknya, kesabaran Pangeran Diponegoro habis ketika Belanda secara arogan berencana membangun jalan yang melintasi makam leluhurnya tanpa izin. Ini adalah sebuah penghinaan besar. Kemarahan yang memuncak inilah yang menjadi percikan api dimulainya Perang Jawa, salah satu perang terbesar yang pernah dihadapi Belanda di Nusantara. Setelah menyatakan perang, Pangeran Diponegoro sadar ia tidak bisa melawan kekuatan militer Belanda secara langsung di medan terbuka. Ia butuh strategi cerdas dan tempat yang aman untuk memimpin pasukannya. Maka, ia pun meninggalkan kemewahan keraton dan memilih jalan perjuangan gerilya. Disinilah Goa Selarong memainkan peranan vitalnya. Terletak di perbukitan kapur yang rimbun di daerah Pajangan, Bantul, gua ini menjadi pilihan yang sempurna. Lokasinya tersembunyi, sulit dijangkau oleh musuh, namun tetap strategis untuk mengamati pergerakan dan mengatur serangan balasan. Goa Selarong bukan lagi sekadar formasi alam, ia telah bertransformasi menjadi markas besar perjuangan kemerdekaan. Dari dalam kegelapan gua inilah, cahaya strategi perang gerilya Pangeran Diponegoro mulai bersinar. Di sini, bersama para pengikut setianya seperti Sentot Prawirodirjo dan Kiai Moujo, ia merancang taktik-taktik brilian yang membuat pasukan Belanda kalang kabut. Mereka menggunakan taktik hit and run, menyerang tiba-tiba lalu menghilang kembali ke dalam lebatnya hutan dan perbukitan. Goa Selarong menjadi pusat komando, tempat di mana pesan-pesan rahasia dikirimkan dan rencana penyerangan disusun dengan sangat teliti. Suasana gua yang sunyi dan tenang juga menjadi tempat bagi sang pangeran untuk bersemedi, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, memohon kekuatan dan petunjuk dalam perjuangannya yang berat. Goa Selarong adalah kombinasi sempurna antara benteng pertahanan fisik dan benteng spiritual. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat kompleks Goa Selarong ini. Sebenarnya, di sini tidak hanya ada satu gua, tapi ada dua gua utama yang saling berdekatan. Yang pertama adalah Gua Kakung, yang konon menjadi tempat peristirahatan sekaligus ruang strategi bagi Pangeran Diponegoro. Lalu, di sebelahnya ada Gua Putri, yang digunakan oleh pengikut perempuan, termasuk istri beliau, Raden Ayu Ratnaningsih, yang dengan setia mendampingi perjuangan suaminya. Di sekitar gua, kita juga bisa menemukan sumber mata air Sendang Manikmaya. Konon, air dari sendang ini tidak pernah kering dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari pasukan Diponegoro, mulai dari minum, memasak, hingga bersuci sebelum beribadah. Keberadaan sumber air ini menunjukkan betapa lengkapnya Goa Selarong sebagai sebuah basis pertahanan. Perjuangan dari Goa Selarong berlangsung selama kurang lebih 1 tahun pertama Perang Jawa. Meskipun singkat, periode ini sangat krusial. Dari markas inilah, api perlawanan Diponegoro berhasil menyebar luas ke seluruh Jawa, menginspirasi rakyat untuk ikut angkat senjata. Kemenangan-kemenangan awal yang diraih pasukan gerilya dari Selarong membuktikan bahwa kekuatan rakyat yang bersatu, dipimpin oleh seorang pemimpin yang berkarisma dan cerdas, mampu menggoyahkan kekuasaan kolonial yang tampak begitu kokoh. Namun, seiring waktu, Belanda yang semakin terdesak mulai mengintensifkan pencarian mereka. Akhirnya, keberadaan markas ini terendus, memaksa Pangeran Diponegoro untuk terus bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, melanjutkan perang gerilyanya hingga akhir perjuangannya. Kini, setelah hampir 2 abad berlalu, apa yang bisa kita temukan di Goa Selarong? Saat kita tiba,
kita akan disambut oleh sebuah patung megah Pangeran Diponegoro di atas kudanya yang gagah, seolah menyambut kita untuk menapaki kembali jejak sejarahnya. Suasananya masih sangat asri dan sejuk, dikelilingi pepohonan rindang yang membuat kita bisa membayangkan betapa tersembunyinya tempat ini di masa lalu. Untuk mencapai gua, kita harus menaiki puluhan anak tangga. Sesampainya di atas, kita bisa melihat langsung Gua Kakung dan Gua Putri. Meskipun tidak terlalu dalam, berdiri di mulut gua saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Membayangkan bagaimana Pangeran Diponegoro dan pasukannya hidup dan berjuang di sini. Mengunjungi Goa Selarong bukan hanya sekadar wisata alam, tapi sebuah ziarah sejarah dan kebangsaan. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk merenung. Di tempat yang sederhana ini, seorang pangeran rela menanggalkan kenyamanan istana demi membela rakyat dan martabat bangsanya. Goa Selarong mengajarkan kita tentang keteguhan, keberanian, dan pentingnya sebuah strategi. Tempat ini adalah monumen hidup yang mengingatkan kita bahwa semangat perlawanan terhadap ketidakadilan bisa lahir dari mana saja, bahkan dari sebuah gua terpencil di perbukitan. Semangat Selarong adalah semangat yang harus terus kita jaga dan wariskan kepada generasi berikutnya. Jadi, teman-teman, Gua Selarong lebih dari sekadar destinasi wisata. Ia adalah simbol abadi dari api perjuangan Pangeran Diponegoro yang tak pernah padam. Sebuah pengingat bahwa di balik setiap jengkal kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, ada pengorbanan luar biasa dari para pahlawan kita. Semoga setelah menonton video ini, kalian terinspirasi untuk mengunjungi Goa Selarong dan merasakan sendiri aura perjuangan yang masih kental terasa di sana. Mari kita terus belajar dari sejarah untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Terima kasih banyak sudah menonton perjalanan kita hari ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini dan ingin ikut menjelajahi tempat-tempat bersejarah lainnya bersama kami, jangan lupa untuk menekan tombol like, memberikan komentar di bawah tentang pahlawan favorit kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.